Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan mulai Bible study malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kau masih mengizinkan kami untuk bergabung bersama-sama, untuk kami belajar di dalam kelas Bible study malam hari ini. Bila kiranya malam hari ini, kuasa Roh-Mu terus memberikan hikmat bagi setiap kami, dan malam hari ini kami memperoleh pengajaran yang luar biasa melalui hamba-Mu, Pastor David Chang, yang akan mengajarkan buat kami. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, juga buat teman-teman kami yang malam hari ini belum sempat masuk, bila kiranya Tuhan juga menyertai setiap aktivitas mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus-Mu, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab
namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya. Ku menyembahmu, ku memujimu, sebab engkau Allah yang kudus, engkau Allah yang suci. Kuduskan setiap kami dengan darah, layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan setiap kami, biarlah kami memuji, biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Kau kudus, kau besar, kau ajaib, kau mulia, kau ajaib di dalamku, ajaib segala karyamu Tuhan, ajaib perbuatanmu di dalam kami. Glori. Yaralaba yaralama yaralaba yaralaba. Yaralaba 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 yaralaba. Haleluya. Bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian, syukur kami naikkan bagi Yesus Tuhan, Allah yang agung dan mulia. Oh, sana terpujilah Engkau malam hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Mana Engkau terus menyertai setiap kami. Kau ada di dalam setiap kehidupan kami. Kau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Kau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau tak tinggalkan kami sendiri, namun penyertaan-Mu sempurna di dalam kami. Glory. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Shalom teman-teman, hari ini pengajarannya berjudul Mari Jalani Hidup Kudus. Jadi saya akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia. Karena Engkau kudus, maka kami harus ikut kudus, harus berusaha untuk menjalani hidup yang kudus sama seperti Engkau. Tuhan Yesus, bantulah kami mengerti firman hari ini, agar kami dapat tercerahkan dan juga dapat menjadi anak-anak-Mu yang asli. Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, kita sudah sampai 1 Yohanes 3. Masih seperti dahulu, apakah kita asli atau apakah kita adalah palsu, saudara? Ya, saya akan mulai, saudara. Departemen Keuangan Amerika Serikat mempunyai suatu kelompok khusus, ya, yang tugasnya melacak para pemalsu uang. Tentu saja orang-orang ini perlu mengetahui uang palsu ketika mereka melihatnya. Tapi saudara, bagaimana mereka belajar mengidentifikasi uang palsu? Nah, saudara harus tahu, anehnya, mereka tidak dilatih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa uang palsu. Latihannya bukan itu. Sebaliknya, mereka mempelajari uang yang sebenarnya seperti apa. Jadi mereka menjadi begitu akrab dengan uang kertas asli, sehingga mereka dapat mengenali uang palsu hanya dengan melihatnya, atau seringkali hanya dengan merasakannya, saudara. Jadi bagaimana cara mendeteksi uang palsu? Bukan dengan mempelajari uang palsu, tetapi harus begitu akrab dan intim dengan uang kertas asli, sehingga kita sedikit pun dapat melihat atau dapat merasakan uang palsu itu seperti apa. Nah, saudara, pendekatan inilah yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 yang memperingatkan kita bahwa di dunia saat ini terdapat orang-orang Kristen palsu, atau yang dinamakan anak-anak iblis. Namun daripada menyebutkan sifat-sifat jahat daripada anak-anak setan, kitab suci itu memberi kita gambaran tentang yang jelas tentang seperti apa anak-anak Allah. Akhirnya dengan kita mempelajari bagaimana seharusnya anak-anak Allah yang benar, maka perbedaan antara keduanya akan terlihat jelas. Ayat kunci dari pasal ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 10. Seorang anak Allah yang sejati mengamalkan kebenaran dan mengasihi orang-orang Kristen lainnya meskipun ada perbedaan. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 membahas topik pertama, dan yang 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24 membahas topik kedua. Jadi yang kita pelajari itu adalah topik pertama, berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa. Dan 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24 akan membahas topik kedua, yaitu bagaimana orang Kristen lainnya mengasihi. Ya, mengamalkan kebenaran dan mengasihi sesama tentu saja bukan tema baru. Kedua topik penting ini dibahas dalam 2 pasal pertama surat ini, namun dalam 1 Yohanes 3 pendekatannya berbeda. Dalam 2 bab pertama pendekatannya pada persekutuan. Seorang Kristen yang bersekutu dengan Tuhan akan mengamalkan kebenaran dan mengasihi saudara-saudara. Tetapi dalam 1 Yohanes 3 sampai 5 penekanannya adalah pada hidup sebagai anak. Kata seorang Kristen, yaitu dilahirkan dari Allah, ia akan mengamalkan kebenaran dan akan mengasihi saudara-saudaranya. Itulah anak-anak Allah yang sejati. Dilahirkan dari Allah adalah gagasan yang mendasari pasal-pasal ini. Saat Anda membaca 1 Yohanes 3 ayat 10 dalam Authorized Version, Anda mungkin akan terkejut dengan 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9,
sepertinya bertentangan dengan 1 Yohanes 8 ayat 9. Terjemahan resmi dari kata kerja di sini tidak akurat. Apa yang dikatakan dalam teks Yunani adalah tidak seorang pun yang tinggal di dalam dia melakukan dosa. Tidak seorang pun yang mempraktekkan dosa pernah melihat dia atau mengenal dia. Dan di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang lahir daripada Allah yang berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, ya. Dan mempraktekkan dosa berarti berbuat dosa secara konsisten, saudara. Jadi bukan dosa sekali, oh dia berdosa, bukan. Tetapi yang telah membiasakan dosa, ya. Mempraktekkan dosa ini artinya berbuat dosa secara konsisten dan sebagai cara hidup. Itu tidak berarti melakukan dosa sesekali. Jelas bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak berdosa. Namun Allah mengharapkan orang percaya sejati untuk mengurangi dosanya dan tidak melakukan dosa secara rutin. Kenapa, saudara? Setiap tokoh besar yang disebutkan dalam Alkitab pernah berbuat dosa. Abraham berbohong tentang istrinya karena dia takut untuk dibunuh, ya kan? Tetapi dia bukan tukang bohong, dia tidak bohong terus-menerus. Nah, Musa kehilangan kesabaran dan tidak menaati Allah waktu dia mukulin batu itu. Tetapi Musa bukannya orangnya emosian dan tiap hari emosi, enggak. Dia waktu itu adalah kehilangan kesabaran. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi Petrus bukan tiap hari menyangkal Tuhan 3 kali. Itu bukan kebiasaan dia. Ya. Namun dosa bukanlah praktek yang lazim dilakukan orang-orang ini. Itu adalah kejadian dalam hidup mereka yang sangat bertentangan dengan kebiasaan normal mereka, saudara. Ya. Dan ketika mereka berbuat dosa, mereka mengakuinya, nah ini penting, dan meminta Tuhan mengampuni mereka. Nah, saudara, orang yang belum diselamatkan itu beda, saudara. Ya. Ya. Walaupun dia mengaku Kristen tapi palsu, itu menjalani kehidupan yang penuh dosa. Dia sudah melakukan ini, dia ulangi lagi. Ya, saudara. Dosa, khususnya dosa ketidakpercayaan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupannya. Dia tidak mempunyai sumber daya ilahi untuk dimanfaatkan. Pengakuan imannya jika ada, tidaklah nyata. Inilah perbedaan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3, 1-10. Orang percaya sejati tidak hidup dalam kebiasaan berdosa. Dia mungkin melakukan dosa, suatu tindakan salah yang kadang-kadang terjadi, tetapi dia tidak melakukan dosa di mana dia membiasakannya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, perbedaan adalah bahwa seorang Kristen sejati mengenal Tuhan. Orang Kristen palsu mungkin berbicara tentang Tuhan atau terlibat dalam kegiatan keagamaan, saudara. Namun dia tidak benar-benar mengenal Tuhan. Orang yang dilahirkan oleh Allah melalui iman di dalam Kristus mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena dia mengetahuinya, dia menjalani kehidupan dalam ketaatan, dia tidak ingin melakukan dosa. Nah, di sini Yohanes memberikan kita 3 alasan untuk hidup kudus. Mengapa kita harus menjalani hidup yang kudus? Pertama, karena Allah Bapa mengasihi kita. Kedua, karena Allah Putra mati bagi kita. Dan yang ketiga, karena Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara, yang pertama. Oke, kita baca firman-Nya dulu. 1 Yohanes 3 ayat 1-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya
supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, yang pertama, kenapa kita harus menjalani hidup yang kudus? Pertama, karena Allah Bapa mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita itu sungguh unik. 1 Yohanes 3 ayat 1 dapat diterjemahkan, lihat betapa uniknya kasih yang luar biasa yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ketika kita adalah musuh-musuhnya, Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Ini kasih yang luar biasa, saudara. Jadi seluruh rencana keselamatan yang indah dimulai dengan kasih Allah. Banyak penterjemah menambahkan frasa pada 1 Yohanes 3 ayat 1, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang demikianlah adanya. Anak-anak Allah bukan sekedar nama yang terdengar megah, atau megah yang kita sandang. Itu adalah kenyataan, saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak berharap dunia memahami hubungan yang menggetarkan ini, karena dunia bahkan tidak memahami Tuhan. Hanya orang yang mengenal Allah melalui Kristus yang dapat sepenuhnya memahami apa artinya disebut anak Allah. 1 Yohanes 3:1 memberitahu kita siapakah kita, dan 1 Yohanes 3:2 memberitahu kita akan menjadi apa kita nantinya. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah waktu kedatangan Kristus bagi gerejanya. Hal ini disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 sebagai insentif untuk hidup kudus, dan sekarang akan diulangi lagi. Saudara, kasih Tuhan kepada kita tidak berhenti pada kelahiran baru. Itu berlanjut sepanjang hidup kita dan membawa kita sampai kedatangan Yesus Kristus kembali. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, semua orang percaya sejati akan melihatnya dan menjadi seperti dia. Tentu saja ini berarti bahwa mereka akan mempunyai tubuh baru yang mulia, yang cocok untuk surga. Namun Rasul Yohanes tidak berhenti sampai di sini. Dia memberitahu kita siapa kita dan akan menjadi apa kita nanti. Sekarang dalam 1 Yohanes 3:3 dia memberitahu kita bagaimana kita seharusnya mengingat kedatangan Yesus Kristus kembali. Oleh karena itu kita hendaknya menjaga kehidupan kita agar tetap bersih atau tetap kudus. Semua itu mengingatkan kita akan kasih akan Allah Bapa. Karena Allah Bapa mengasihi kita dan mengutus putranya untuk mati bagi kita, kita disebut anak-anak Allah. Karena Allah mengasihi kita, Dia ingin kita hidup bersamanya suatu hari nanti. Keselamatan dari awal hingga akhir merupakan ekspresi kasih Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Namun penyediaan keselamatan kita berasal dari kasih Allah. Dan karena kita telah mengalami kasih Allah, kita tidak mempunyai keinginan hidup untuk berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang berdosa terhadap penciptanya. Seorang Kristen yang berdosa adalah seorang anak yang berdosa terhadap bapaknya. Orang yang tidak beriman berdosa melawan hukum. Orang beriman berdosa terhadap cinta. Hal ini mengingatkan kita ungkapan yang sering diulangi-ulangi dalam Alkitab, yaitu takut akan Tuhan. Jadi frasa ini tidak berarti bahwa anak-anak Allah hidup dalam suasana teror, sebab Allah tidak menganugerahkan kita roh kita ketakutan. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan itu harus menghormati bapa mereka dan tidak akan dengan sengaja dengan berdosa tidak menaatinya atau mencoba kesabarannya. Jadi saudara, ini akan saya beri contoh pada suatu contoh di bawah ini.
Seorang remaja sedang menikmati pesta, dan seseorang menyarankan agar mereka pergi ke restoran tertentu untuk bersenang-senang. "Aku lebih suka kamu mengantarku pulang," kata Yan kepada teman kencannya. "Kenapa? Orang tuaku tidak menyetujui tempat itu." Jadi dia tanya, "Takut ayahmu akan menyakitimu?" Salah satu gadis bertanya dengan sinis. "Oh tidak," jawab Jan. "Aku tidak takut ayahku akan menyakitiku, tetapi dengan pergi ke restoran itu, aku takut aku akan menyakitinya." Oke saudara, jadi saudara mengerti kan? Jadi kita tidak berdosa agar kita tidak menyakiti hati Bapa kita. Jadi takut di sini adalah takut secara hormat saudara. Ia memahami prinsip bahwa seorang anak Tuhan yang sejati, yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, tidak mempunyai keinginan berbuat dosa terhadap kasih itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, tujuan pertama kita harus menjalani hidup kudus adalah karena Allah Bapa telah mengasihi kita, dan kita sebagai anak-anak Allah tidak mau menyakiti hati Allah Bapa yang telah mengasihi kita, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah Putra mati untuk kita. Di sini Yohanes beralih dari penampakan Yesus di masa depan ke penampakannya di masa lalu, ya. Yohanes memberikan dua alasan mengapa Yesus datang dan mati. Pertama, untuk menghapus dosa kita, dan yang kedua untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jika seseorang anak Tuhan berbuat dosa, menunjukkan bahwa dia tidak memahami atau tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan baginya di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa kita. Kenapa kita harus melakukan dosa lagi sebagai anak-anak Allah? Ya, pertama, Kristus menampakkan diri untuk menghapus dosa kita. Ada beberapa definisi dosa dalam Alkitab. Jadi apapun yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pikiran yang bodoh adalah dosa. Sebab itu, barang siapa mengetahui cara berbuat baik tetapi tidak melakukannya, baginya hal itu adalah dosa. Segala kejahatan adalah dosa. Namun surat Yohanes mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran hukum di sini. Saudara, pandangan ini memandang dosa sebagai pencemaran. Namun di sini pandangan ini memandangnya sebagai pembangkangan. Penekanan di sini bukan dosa jamak, tetapi dosa tunggal, yaitu setiap orang yang berbuat dosa. Dosa adalah buahnya, namun dosa adalah akarnya. Bahwa Tuhan itu kasih bukan berarti dia tidak mempunyai aturan atau ketetapan bagi keluarganya. Dan dengan ini kita tahu bahwa kita mengenal Dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Dan apa saja yang kita minta, kita terima dari Dia karena kita berpegang pada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang berkenan pada pandangannya. Dan dengan demikian kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya. Saudara, anak-anak Allah tidak terikat pada hukum perjanjian lama karena Kristus telah memerdekakan kita dan memberikan kita kemerdekaan. Namun anak-anak Allah juga tidak boleh melanggar hukum. Mereka bukannya tanpa hukum di hadapan Allah, tetapi di bawah hukum Kristus. Dosa pada dasarnya adalah masalah keinginan. Bagi kita, menegaskan keinginan kita melawan kehendak Tuhan adalah pemberontakan. Dan pemberontakan adalah akar dosa. Dosa tidak hanya menyatakan dirinya dalam perilaku yang melanggar hukum, namun esensi dosa adalah pelanggaran hukum. Tidak soal apapun tindakan lahirianya, sikap batin orang berdosa adalah pemberontakan. Saudara, seorang Judi nama seorang gadis kecil, sedang naik mobil bersama ayahnya. Dia memutuskan untuk berdiri di kursi depan. Ayahnya memerintahkan dia untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman, tetapi dia menolak. Dia memberitahunya untuk kedua kali dan sekali lagi dia menolak. Akhirnya ayahnya berkata, "Jika kamu tidak segera duduk, aku akan menepi ke jalan dan memukulmu." Ayahnya akhirnya berkata, dan gadis kecil itu menurut. Namun beberapa menit kemudian dia berkata pelan, "Ayah, saya masih berada di dalam." Pelanggaran hukum, pemberontakan,
Sekalipun ada kendala di luar, tetapi tetap aja ada pemberontakan di dalam, dan sikap ini adalah inti dari dosa. Namun setelah seorang menjadi anak Tuhan, dilahirkan kembali karena iman kepada Yesus Kristus, dia tidak dapat melakukan pelanggaran hukum. Salah satu alasannya adalah Yesus Kristus tidak berdosa, dan tinggal di dalam dia berarti disatukan dengan dia yang tidak berdosa. Dan lebih daripada itu, Yesus Kristus mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Jika kita mengenal pribadi Kristus dan jika kita telah ikut serta dalam berkat kematiannya, kita tidak dapat dengan sengaja tidak menaati Allah. Seluruh pekerjaan salib ditolak ketika orang yang mengaku Kristen melakukan dosa dengan sengaja. Itu salah satu alasan mengapa Paulus menyebut orang-orang seperti itu musuh salib Kristus. Setiap orang yang tinggal di dalam dia tidak mempraktikkan dosa. Dan tinggal adalah salah satu kata favorit dari Yohanes. Tinggal di dalam Kristus berarti bersekutu dengannya. Tidak membiarkan apapun menghalangi diri kita dan Kristus. Ya, jadi anak Allah, yaitu dilahirkan dari Allah, menghasilkan kesatuan kita dengan Kristus. Namun persekutuan memungkinkan persekutuan kita dengan Kristus. Yaitu persekutuan atau tinggal di dalam Kristus, inilah yang menjaga kita dari ketidaktaatan terhadap firman-Nya dengan sengaja. Orang yang sengaja dan biasa berbuat dosa, berarti ia tidak mengenal Kristus, sehingga ia tidak bisa tinggal di dalam dia. Kematian Kristus di kayu salib lebih dari sekedar keselamatan kita dari penghakiman, meskipun hal itu sungguh menakjubkan. Jadi saudara, melalui kematiannya, Kristus mematahkan kuasa prinsip dosa dalam hidup kita. Jadi nanti tema 6-8, Roma 6-8 adalah identifikasi dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kristus tidak hanya mati untuk saya, namun saya juga mati untuk Kristus. Ya, jadi saya juga mati bersama Kristus. Artinya apa? Saya mati bagi dosa. Sekarang saya dapat menyerahkan diri saya kepadanya, dan dosa tidak akan menguasai saya. Yang kedua, Kristus muncul untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Logikanya di sini jelas. Jika manusia mengenal Tuhan, dia akan menaati Tuhan. Jika dia menjadi milik iblis, dia akan mematuhi iblis. Yohanes menerima kenyataan tentang iblis pribadi. Musuh ini mempunyai banyak nama yang berbeda di dalam kitab suci. Setan yang artinya musuh, iblis yang artinya penuduh, Abaddon atau Apollyon yang berarti penghancur, pangeran dunia ini, naga, dan sebagainya. Apapun sebutan Anda untuknya, ingatlah bahwa aktivitas utamanya adalah untuk menentang Yesus Kristus dan menentang umat Allah. Perbedaannya di sini adalah Kristus yang tidak mempunyai dosa, 1 Yohanes 3:5, dan iblis yang tidak dapat berbuat apa-apa selain berbuat dosa. Itu adalah perbedaannya, saudara. Asal-usul setan adalah sebuah misteri. Banyak ahli percaya bahwa dia pernah menjadi salah satu malaikat tertinggi yang ditempatkan Tuhan di atas bumi dan di atas malaikat-malaikat lainnya, bahwa dia berdosa terhadap Tuhan dan dibuang ke bawah. Setan tidak kekal seperti halnya Tuhan, karena ia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak diciptakan berdosa. Sifat yang sekarang adalah akibat dari pemberontakannya di masa lalu. Setan tidak seperti Tuhan. Dia tidak maha kuasa, maha tahu, maha hadir dimanapun. Namun ia dibantu oleh sepasukan makhluk roh yang dikenal sebagai hantu-hantu, saudara, atau roh-roh jahat yang memungkinkan dia bekerja di banyak tempat sekaligus. Setan adalah pemberontak, namun Kristus adalah anak Allah yang taat. Kristus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kristus adalah Tuhan tetapi bersedia menjadi hamba. Setan adalah seorang hamba dan ingin menjadi Tuhan. Sejak awal karirnya, setan telah menjadi makhluk yang berdosa, dan Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan setan tersebut. Membinasakan tidak berarti memusnahkan. Setan tentu saja masih bekerja saat ini. Menghancurkan di sini berarti membuatnya tidak berfungsi atau merampas kekuasaannya. Setan belum dimusnahkan, namun kekuatannya telah berkurang dan senjatanya telah dirusak. Tetapi dia tetaplah musuh yang perkasa, namun dia tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Ya saudara, Yesus mengibarkan dunia ini seperti
istana yang berisi banyak barang-barang berharga. Seorang pria kuat menjaga istana ini. Setan adalah manusia yang kuat dan barangnya adalah laki dan perempuan yang terhilang. Ya. Satu-satu cara untuk melepaskan barang tersebut adalah dengan mengikat orang-orang kuat tersebut, dan itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus saat datang ke bumi menyerbu istana setan. Ketika dia mati, dia mematahkan kuasa setan dan merampas harta bendanya. Setiap orang berdosa yang terhilang dimenangkan kepada Kristus, semakin banyak rampasan setan yang diambil daripadanya. Oke, saudara, saya akan berikan satu contoh. Selama berbulan-bulan setelah Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang ditemukan bersembunyi di gua dan hutan di Kepulauan Pasifik. Beberapa dari orang-orang tersesat ini hidup seperti orang-orang liar yang ketakutan. Mereka tidak tahu perang telah usai. Begitu mereka mengerti bahwa mereka tidak perlu lagi berperang, mereka menyerah. Orang-orang Kristen mungkin yakin bahwa setan adalah musuh yang telah dikalahkan. Dia mungkin masih memenangkan beberapa pertempuran di sana-sini, tetapi dia sudah kalah perang. Hukuman telah dijatuhkan kepadanya. Namun perlu waktu beberapa saat sebelum hukuman dijatuhkan. Seorang yang mengenal Kristus dan telah dibebaskan dari belenggu dosa melalui kematian Kristus di kayu salib, tidak mempunyai keinginan untuk menaati setan dan hidup seperti pemberontak. Anak-anak kecil, jangan biarkan siapapun menipu kamu. Orang-orang Kristen palsu berusaha meyakinkan orang-orang percaya sejati bahwa seseorang dapat diselamatkan dan tetap melakukan dosa. Yohanes tidak menyangkal bahwa orang Kristen berdosa, namun ia menyangkal bahwa orang Kristen dapat hidup di dalam dosa, yaitu membiarkan dirinya di dalam dosa. Seseorang yang bisa menikmati dosa yang disengaja dan tidak merasa bersalah dan mengalami ganjaran Tuhan, sebaiknya memeriksakan dirinya sendiri untuk melihat apakah dia benar-benar dilahirkan dari Tuhan atau tidak. Saudara, alasan ketiga mengapa kita harus hidup kudus. Yang ketiga, karena Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara, siapapun yang lahir dari Allah tidak melakukan dosa. Mengapa? Sebab di dalam dirinya terhadap sifat baru, dan sifat baru itu tidak dapat berbuat dosa. Yohanes menyebut sifat baru ini sebagai benih Allah. Jadi saudara, jadi setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, itu di dalamnya itu rohnya udah roh Allah. Dia nggak bisa berbuat dosa karena Allah itu adalah Maha Kudus. Ya, ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, perubahan rohani yang luar biasa terjadi di dalam dirinya. Dia diberi kedudukan baru di hadapan Tuhan, diterima sebagai orang benar di mata Tuhan. Pendirian baru ini disebut pembenaran. Ia tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang. Orang Kristen baru juga diberikan kedudukan baru. Ia dikhususkan untuk tujuan Allah sendiri, yaitu hidup untuk kemuliaannya. Ya saudara, kalau kita sekarang ke gereja, kita sekarang ini beribadah, hanya ada satu tujuan, hidup untuk kemuliaan Yesus Kristus, bukan hidup untuk kemuliaan diri sendiri dan bukan hidup untuk kemuliaan orang lain. Posisi baru ini disebut pengudusan, saudara. Jadi yang mempunyai cara untuk berubah dari hari ke hari. Pada hari-hari tertentu, kita akan menjadi lebih dekat dengan Yesus Kristus dan lebih siap menaati Dia. Namun mungkin perubahan yang paling dramatis pada orang-orang baru percaya apa yang disebut regenerasi, yaitu dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Re berarti lagi dan regenerasi berarti kelahiran kembali. Pembenaran berarti suatu kedudukan baru di hadapan Allah. Pengudusan berarti dipisahkan bagi Allah. Dan kelahiran kembali berarti suatu sifat baru. Sifat Allah ada di dalam diri manusia tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk masuk ke dalam keluarga Allah adalah dengan mempercayai Yesus Kristus dan mengalami kelahiran baru ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kehidupan jasmani hanya menghasilkan kehidupan jasmani. Kehidupan rohani akan menghasilkan kehidupan rohani. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
melainkan benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Tuhan yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Bisa dikatakan orang tua rohani seorang Kristen, ya. Jadi kalau misalnya orang tua jasmani kita adalah ayah kita dan ibu kita, tetapi orang tua rohani kita adalah firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi roh Allah menggunakan firman Allah untuk menginsafkan dosa dan menyatakan juru selamat. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh iman, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Melalui mujizat kelahiran baru, Roh Kudus memberikan kehidupan baru, kehidupan Allah kepada orang berdosa yang percaya, dan sebagai hasilnya, individu tersebut dilahirkan di dalam keluarga Allah. Sama seperti anak-anak secara jasmani mempunyai sifat orang tuanya, ya. Kadang-kadang ada anak perempuan yang cara cuci piringnya sama dengan mamanya. Ada anak laki-laki yang cara bicaranya seperti bapaknya. Oleh sebab itu, sama anak-anak rohani pun mempunyai sifat seperti itu. Kalau misalnya kita mempunyai sifat Allah, tidak mungkin kita tidak mengasihi, saudara. Karena mengasihi itu adalah sifat Allah, ya. Benih ilahi ada di dalamnya. Seorang Kristen mempunyai sifat lama dari kelahiran jasmani dan sifat baru dari kelahiran rohaninya. Perjanjian baru mengkontraskan kedua sifat ini dan memberikan nama alam lama dan alam baru, manusia lama kita dan manusia baru, daging dan sekarang menjadi roh, yang kedua benih yang fana dan benih Allah. Sifat lama menghasilkan dosa, tetapi sifat baru membawa hidup yang kudus. Tanggung jawab seorang Kristen adalah hidup sesuai dengan sifat barunya, bukan sifat lamanya. Salah satu cara untuk menggambarkan hal ini adalah dengan membandingkan manusia lahiriah dengan manusia yang batinia. Manusia jasmani membutuhkan makanan, begitu pula manusia batinia atau rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, jika seorang Kristen tidak meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan, maka batinnya akan kekurangan tenaga. Saudara, satu contoh, seorang penduduk asli Amerika yang bertobat menjelaskan, saya mempunyai 2 anjing yang tinggal di dalam diri saya. Anjing yang jahat dan anjing yang baik. Mereka selalu bertengkar, katanya. Anjing yang jahat ingin saya melakukan hal yang buruk, dan anjing baik ingin saya melakukan hal yang baik. Apakah Anda ingin tahu anjing mana yang menang? Yang paling sering kuberi makan. Nah, sama saudara, ya. Seorang Kristen yang memberi makan sifat baru, yaitu dari firman Tuhan, akan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita tidak boleh mencukupkan kebutuhan daging untuk memuaskan keinginannya. Manusia jasmani perlu dibersihkan, begitu pula manusia batinia. Kita sering mencuci tangan dan wajah. Orang percaya harus bercermin pada firman Tuhan setiap hari dan memeriksa dirinya sendiri. Dia harus mengakui dosanya dan meminta pengampunan Tuhan. Kalau tidak, manusia batinia akan menjadi najis, dan kenajisan ini akan menimbulkan penyakit menular dan penyakit rohani. Dosa yang tidak diakui adalah langkah pertama yang Alkitab sebut kemunduran, yaitu secara bertahap menjauh dari kedekatan dengan Kristus menuju kehidupan yang dipenuhi dengan dunia asing yang kita tinggali. Janji Tuhan, aku akan menyembuhkan kemurtadanmu. Jadi yang pertama kita perlu lakukan, kita harus akui, memang aku kelemahannya di sana. Yang nggak perlu kita gengsi, saudara, ya. Janji Tuhan, aku akan menyembuhkan kemurtadanmu, menyiratkan bahwa kemunduran itu menyerupai penyakit fisik. Yang pertama adalah invasi rahasia kuman penyakit ke dalam tubuh, kemudian terjadi infeksi dan terjadi penurunan bertahap. Tidak ada semangat, tidak ada nafsu, tidak ada minat untuk melakukan aktivitas normal, kemudian terjadilah keruntuhan. Kemunduran rohani terjadi dengan cara yang sama. Dosa pertama menyerang kita. Kita bukannya melawannya, kita malah tidak mau mengakuinya, kita malah menyerah. Dan kemudian infeksi pun terjadi. Penurunan bertahap pun terjadi. Kita kehilangan nafsu terhadap hal-hal yang rohani. Baca Alkitab malas, kita doa malas, pendalaman Alkitab malas, semuanya malas. Akhirnya kita menjadi lesu dan bahkan menjadi mudah tersinggung. Akhirnya kita bisa pingsan, saudara. Nah, salah satu solusi adalah dengan mengakui dan meninggalkan dosa kita
berpaling kepada Kristus untuk penyucian dan penyembuhan. Manusia batinia tidak hanya membutuhkan makanan dan pembersihan, tetapi ia juga membutuhkan olahraga. Latihlah dirimu untuk beribadah. Seorang yang makan tetapi tidak berolahraga akan mengalami kelebihan berat badan. Tetapi orang yang olahraga tetapi tidak makan akan lambat laun membunuh dirinya sendiri. Ya, jadi ini salah. Latihan rohani bagi orang percaya mencakup membagikan Kristus kepada orang lain, melakukan perbuatan baik dalam nama Kristus, dan berusaha membangun orang percaya lainnya. Jadi kita orang makan itu seperti kita baca firman, belajar firman, tetapi olahraga itu seperti kita membagikan firman kepada orang lain, kita membangun orang percaya lainnya. Nah, itu seimbang. Setiap orang Kristen memilikinya setidaknya satu karunia rohani yang harus dia gunakan demi kebaikan gereja. Karena masing-masing orang telah menerima anugerah istimewa, gunakanlah itu dalam pelayanan satu sama lain sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Berikut ada penjelasan jelas mengenai seluruh proses pencobaan dan dosa ini. Janganlah ada orang yang mengatakan ketika ia dicobai, "Aku sedang dicobai oleh Tuhan." Karena Tuhan tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun masing-masing tergoda karena ia terbawa dan terpikat oleh nafsunya sendiri. Lalu ketika nafsu terbuai, maka lahirlah dosa. Dan ketika dosa itu terjadi, hal itu mendatangkan kematian. Godaan menarik hasrat dasar alami kita. Tidak ada yang berdosa dalam keinginan kita, tetapi godaan memberi kita kesempatan untuk memuaskan keinginan tersebut dengan cara yang jahat. Lapar bukanlah dosa, tetapi memuaskan rasa lapar di luar kehendak Tuhan adalah dosa. Inilah godaan pertama yang dilontarkan setan kepada Yesus. Kedua istilah tersebut, terbawa pergi dan terpikat, keduanya berhubungan dengan berburu atau menangkap ikan, memasukkan umpan ke dalam perangkap atau kail, dan hewan atau ikan yang datang, dan keinginan alaminya menariknya ke dalam umpan. Namun saat mengambil umpan, ia terjebak dalam perangkap dan akhirnya mati. Dan setan memancing perangkapnya dengan kesenangan yang menarik sifat lama, yaitu daging. Namun tak ada satupun umpannya menarik sifat ilahi baru dalam diri seorang Kristen. Jadi saudara, jika seorang anak Tuhan menyerah pada sifat lamanya, ia akan mendambakan umpan, mengambilnya dan berbuat dosa. Namun jika ia mengikuti kecenderungan sifat barunya, ia akan menolak umpan tersebut dan menaati Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menyerah pada dosa adalah ciri khas anak-anak iblis. Mereka mengklaim satu hal, namun mereka mempraktekkan hal yang lain. Ya, setan adalah pembohong dan bapa dari segala kebohongan, dan anak-anaknya seperti ayah mereka. Barang siapa berkata aku mengenal Allah tetapi tidak menaati perintah-perintahnya, dia adalah pembohong dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Anak-anak iblis mencoba menipu anak-anak Tuhan dengan berpikir bahwa seseorang bisa saja menjadi Kristen namun tetap berbuat dosa. Anak-anakku, janganlah biarkan siapapun menipu kamu. Siapapun yang berbuat kebenaran adalah orang-orang benar, sama seperti Tuhan adalah benar. Guru-guru palsu di zaman Yohanes mengajarkan bahwa seorang Kristen tidak perlu khawatir tentang dosa, karena hanya tubuh yang berdosa dan apa yang dilakukan tubuh sama sekali tidak mempengaruhi roh. Beberapa di antara mereka bahkan mengajarkan bahwa dosa adalah hal yang wajar bagi tubuh, karena tubuh adalah dosa. Nah, perjanjian baru menyingkapkan kebodohan dari alasan berdosa seperti itu. Pertama, sifat lama itu bukanlah tubuh. Tubuh itu bersifat netral. Ia dapat digunakan baik oleh sifat dosa yang lama maupun sifat ilahi yang baru. Oleh karena itu, jangan biarkan dosa menguasai tubuhmu yang netral itu sehingga kamu menuruti hawanya. Dan janganlah terus-menerus memasukkan anggota-anggota tubuhmu ke dalam dosa sebagai alat kejahatan, tetapi persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai mereka yang hidup di antara orang mati, dan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran di hadapan Allah. Bagaimana cara seorang anak mengatasi keinginan sifat lamanya? Ia harus memulai setiap hari dengan menyerahkan tubuhnya kepada Allah sebagai korban yang hidup. Saudara, ini penting. Dia harus meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan.
untuk memberikan makan sifat barunya. Dia harus meluangkan waktunya untuk berdoa, meminta Tuhan untuk memenuhi dia dengan Roh Kudus, dan memberinya kekuatan untuk melayani Kristus dan memuliakan dia. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, seorang anak Tuhan harus bergantung pada kekuatan roh yang ada di dalam batin manusia. Ketika pencobaan datang, ia harus segera berpaling kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kemenangan. Firman Tuhan di dalam hatinya akan membantu menjauhkannya dari dosa jika saja dia mau berpaling kepada Kristus. Firman-Mu aku sembunyikan di dalam hatiku supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Jika dia berbuat dosa, dia harus segera mengaku kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Tetapi dia tidak perlu berbuat dosa. Dengan menyerahkan tubuhnya kepada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dia akan menerima kuasa yang dia perlukan untuk mengalahkan si penggoda. Contoh saudara, seorang guru sekolah minggu menjelaskan ada dua sifat orang Kristen, yang lama dan yang baru, kepada sekelompok remaja. Sifat lama kita berasal dari Adam, jelasnya, dan sifat baru kita berasal dari Kristus yang disebut Adam yang terakhir. Ia meminta kelasnya membacakan 1 Korintus 15:45, yaitu demikian pula ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi jiwa yang hidup, dan Adam terakhir menjadi roh pemberi kehidupan. Artinya ada dua Adam yang tinggal di dalam diri saya, kata suatu remaja. Benar, jawab guru. Dan apa nilai praktis dari kebenaran ini? Seisi kelas terdiam beberapa saat, lalu seorang siswa angkat bicara. Gagasan tentang dua Adam ini sangat membantu saya dalam melawan godaan, ujarnya. Ketika godaan datang mengutuk pintu rumahku, jika aku mengutus Adam pertama untuk menjawab, aku akan berbuat dosa. Tetapi jika saya mengirimkan Adam yang terakhir, saya akan memperoleh kemenangan. Jadi pada dasarnya, siapakah yang kita beri makan? Ya, sifat lama atau sifat yang baru? Saudara, sebagai penutup, seorang anak Tuhan sejati tidak melakukan dosa. Orang percaya palsu mau tidak mau harus berbuat dosa, yaitu karena dia tidak memiliki sifat baru Tuhan di dalam dirinya. Orang percaya sejati juga mengasihi orang Kristen lainnya yang dibahas secara rinci minggu depan, saudara. Ya. Namun kata-kata ini tidak ditulis agar Anda dan saya dapat memeriksa orang lain. Mereka diilhami agar kita dapat memeriksa diri kita sendiri. Kita masing-masing harus menjawab jujur di hadapan Tuhan. 1. Apakah saya memiliki kodrat ilahi di dalam diri saya? Atau saya hanya berpura-pura menjadi seorang Kristen? Yang kedua, apakah saya memberi makan sifat ilahi ini dengan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari? Yang ketiga, apakah ada dosa yang tidak kita akui yang menajiskan batin saya? Apakah saya bersedia mengakuinya dan meninggalkannya? Yang keempat, apakah saya membiarkan sifat lama saya mengendalikan pikiran dan keinginan saya, dan ataukah sifat ilahi yang mengatur saya? Yang kelima, ketika godaan datang, apakah saya bermain-main atau saya lari daripadanya? Apakah saya langsung menyerah pada sifat ilahi dalam diri saya? Saudara, kehidupan nyata adalah jujur kepada Tuhan tentang persoalan vital yang saya sebutkan tersebut, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak di surga buat Bible study malam hari ini. Biarlah setiap kami mampu untuk melawan dosa sebelum diri kami ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang tinggal di kami, dan kami menyadari betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kami, dan betapa kami menyadari bagaimana Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Biarlah kami semua Tuhan untuk tetap di dalam kekudusan Engkau sebagai Allah yang kudus, sehingga kami dapat bertemu dengan Allah, melihat Allah. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajarkan buat kami. Dan bila kiranya Roh Allah pun senantiasa tinggal dalam kehidupan hamba-Mu ini, yang terus memberikan hikmat, pengertian bagi kami semuanya, Tuhan. Berkati hamba-Mu, juga bagi keluarganya, mana hari ini yang sakit, bila kiranya Tuhan sembuhkan. Pilu-pilu Yesus yang telah menyembuhkannya, pulihkan, sehat seperti sedia kala, sehingga boleh beraktivitas lagi seperti semula. Dan bilakan kasih dan anugerah Tuhan
melingkupi dan keluarga Pak David. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir di dalam keluarga Pak David. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga buat kami semuanya anak kelas ini yang sedang mengalami tidak enak badan, yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, kiranya Roh Kudus menjamah setiap bagian-bagian setiap tubuh kami, sehingga kami dipulihkan, disembuhkan dari setiap sakit penyakit, demam, batuk, pilek, atau apapun yang saat ini sedang kami alami. Kelemahan-kelemahan tubuh sudah disirnakan, sudah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, dan oleh karena bilur-bilurnya kami semua sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang tidak ada dalam kelas ini. Berkati pemimpin gembala kami, Pak Min, dalam setiap aktivitas. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, urapi, sehingga semakin hari umat-umatnya percayakan untuk gembalakannya, semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, buat kami semuanya, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Roh Kudus, mengalir mempersiapkan kami semua dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam kekudusan kami untuk menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri Bebas Study malam hari ini, dan kami ingin mau menerima berkat yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan Pak David untuk berdoa berkat. Jemaat, kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita sepenuhnya, dan semoga tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.